Bab 648. Kamu memukuliku sampai membuatku mengantuk. Setelah asapnya mulai menghilang, kedua bersaudara itu saling menunduk melihat ke bawah. Sosok Erikin berangsur-angsur terlihat. Ia masih duduk di kursi, bahkan postur tubuhnya tetap sama. Kedua tangannya berada di atas perut, matanya sedikit terpejam, punggungnya bersandar di sandaran kursi, seakan hendak tertidur. Sepertinya bukan dia yang baru saja dipukul. Bagaimana mungkin? Wilson tidak bisa mempercayainya. Aku tidak percaya. Wajah Grome memerah dan bergegas menghampiri dengan raungan. Ada bayangan tinju meledak dengan ganas. Dalam beberapa detik, Grome telah melakukan ratusan pukulan. Tinju ini penuh dengan kekuatan, dan semua mengarah ke tubuh Erikin. Bumi kembali bergetar, seolah seperti terjadi gempa bumi. Tanah itu runtuh lagi, dan lubang dalam yang sangat dalam sepertinya telah terkena rudal. Hah. Grome mengembuskan napasnya. Dan saat menunggu sampai asapnya menghilang lagi, matanya membelalak, seakan telah melihat hantu. Erikin masih di sana, masih duduk di kursinya, masih tanpa cedera. Namun saat ini, Erikin tiba-tiba membuka matanya. Grome terkejut, tapi Erikin hanya menguap. Erikin menatapnya dan berkata, "Setelah memukul begitu lama, aku sudah mengantuk. Apakah kamu masih mau memukuli aku? Jika tidak mau lagi, aku akan pergi tidur." "Apa?" Grome langsung marah dan meraung. Erikin duduk di sini dan membiarkannya memukulinya. Dia hampir kelelahan dan pingsan. Erikin tidak terluka dan malah menjadi mengantuk. Ini sungguh memalukan. Dia melompat dengan mantap dan menuju ke lubang itu. Kemudian dia merebut berbagai senjata canggih dari sisinya, dan membombardirnya dengan serangan itu. Ada suara gemuruh dan tanah bergetar tanpa henti. Setelah beberapa saat, Grome menjatuhkan senjata itu dan melihat langsung ke dalam lubang. Sosok Erikin sudah menghilang. Haha, akhirnya mati juga. Grome sangat gembira karena telah membunuh Erikin, dan dia merasa bahagia seolah seperti penguasa dunia. Namun, suara Erikin perlahan muncul di belakangnya. Sangat senang. Boom! Erikin menendangnya. Tubuh besar Grome, seperti karung pasir, terbang dan menabrak dinding ruang perjamuan itu. Seluruh dinding tiba-tiba runtuh. Wilson membuka mulutnya lebar-lebar, dan pemimpinnya pernah berkata bahwa orang yang diracuni oleh racun semacam ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lagi. Erikin tidak hanya bebas bergerak, tapi juga bisa mengeluarkan jurus. "Kamu tidak terkena racun." Grome menyingkirkan batu bata dan puing yang dibuang dan berjalan keluar dari puing-puing. "Jika kamu pernah menyelidiki identitasku di kota G, kamu seharusnya tahu bahwa racun sampah semacam ini tidak bisa menyakiti aku." Erikin mencibir, "Pemimpinmu itu, keluarkan saja apa yang diberikannya padamu, atau kamu akan mati. Bahkan jika kamu tidak terkena racun, aku juga bisa membunuhmu." Grome mendengus dingin dan tiba-tiba menelan pil mujarab hitam. Kemudian, di luar tubuhnya, kabut hitam mulai menyebar. Grome menangkap sesuatu di kehampaan. 4 energi terbang tiba-tiba, tampak seperti 4 telapak tangan. Dia menarik keempat Grand Superior Master bawahannya ke samping. Lalu dia meraung. 4 energi menembus ke dalam tubuh 4 bawahan, dan mereka tampak seperti pipa, terus-menerus menghisap energi keempat orang itu dan masuk ke dalam tubuh Grome. Energi Grome terus meningkat. Ia yang awalnya merupakan master setengah fase kesempurnaan, namun saat ini kekuatannya secara bertahap mendekati master fase kesempurnaan yang sesungguhnya. Adapun keempat bawahannya, tubuhnya menjadi kurus sampai dapat terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya tubuhnya sampai menjadi sangat kurus dan mereka dibuang ke samping oleh Grome. "Erikin, matilah kamu." Grome merasakan kekuatan yang meroket,
dan kepercayaan diri memenuhi tubuhnya lagi. Dia memakai sepasang sarung tangan berwarna hitam dan bergegas maju ke arahnya. Kali ini, Gromé bergerak secepat kilat. Eric Kin juga terkejut, memikirkan pertempuran sebelumnya dengan orang di fase kesempurnaan. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya lagi. Kecepatan ini masih terlalu lambat. Buong! Gromé memukul sebuah pukulan dan seketika menembus tubuh Eric Kin. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya, dan dia melihat ke tubuh Eric Kin, tiba-tiba menjadi buram. Bayangan. Gromé sangat marah dan melihat sekeliling. Tapi dia tidak melihat Eric Kin. "Kakak, di atas kepalamu," seru Wilson. Gromé tiba-tiba mendongak. Dia hanya melihat bayangan kepalan tangan, pupil matanya terus membesar. Buom, jer. Gromé langsung ditinju sampai ke bawah tanah oleh Eric Kin. "Sudah menyerang aku, kalau aku tidak membalasmu, rasanya tidak begitu sopan, jadi aku akan memberimu satu set pukulan juga." Eric Kin sambil berkata, jurus tinju Sage-nya juga dikeluarkan. Cahaya keemasan menyilaukan, dan bayangan kepalan tangan terus-menerus dikeluarkan. Kali ini, Eric Kin melayangkan ratusan pukulan dalam 1 detik. Kemudian mereka bergabung menjadi satu dan jatuh tiba-tiba. Tubuh Gromé terus bergerak menuju tanah. Aula perjamuan berguncang terus-menerus, dan bahkan langit-langit mulai jatuh karena guncangan besar. Lubang yang tak terhitung yang besarnya lebih besar beberapa kali lipat dari sebelumnya segera muncul keluar. Itu seperti jurang, kedalaman puluhan meter. Ini masih belum selesai. Eric Kin mengeluarkan pedang kintongnya. Jurus 13 tebasan, serangan ke-7 dikeluarkan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dengan padat, terus diarahkan ke lubang dengan ganas. Suara ledakan besar yang memekakkan telinga. Lubang besar itu juga terus membesar dan menjadi lebih dalam. Semua orang menggigil dan hampir kehilangan jiwa mereka. Jika bukan karena Eric Kin mendorong mereka ke samping, mereka akan mati karena jatuh ke dalam lubang. Mengerikan, apakah ini kekuatan Tuan Qin? Apakah ini benar-benar jurus yang bisa dikeluarkan oleh manusia? Tuan Qin adalah dewa yang turun ke bumi. Banyak orang gemetar. Tinjuan Eric Kin itu tidak lebih lemah dari ledakan beberapa rudal canggih. Cahaya pedang yang menyilaukan ke langit mengejutkan imajinasi semua orang. Sebelumnya mereka tidak mengerti mengapa Dani Zeng begitu menjunjung tinggi Eric Kin. Mengapa para pangeran, ketua klan itu bisa memperlakukan seorang pemuda dengan kerendahan hati seperti itu? Sekarang, jika mereka memiliki kesempatan untuk memilih, mereka akan menawarkan segalanya tanpa ragu. Eric Kin sekuat dewa. "Kakak." Wilson merosot ke tanah, merasa bahwa Gromé telah habis. Tapi, tepat di bawah tanah, asap belum menghilang. Hanya dapat mendengar sebuah suara. Cahaya hitam meledak dan berlari ke arah luar dalam sekejap. Boleh juga. Eric Kin menyipitkan matanya. Tadi, bahkan ketua asosiasi yang punya senjata fase kesempurnaan tidak bisa menahannya. Tapi ini Gromé, badannya sudah rusak, tapi pil mujarab hitam melindungi jiwanya dan masih bisa lolos. Pemimpinnya itu, sepertinya tidak biasa. Ketika Eric Kin bergerak, dia mengejar ke arah cahaya hitam. Pada waktu yang sama, dia mengeluarkan beberapa cahaya. Viper Gang tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka semua terbakar dan langsung terbakar menjadi abu. Sebungkus obat jatuh di sebelah Zenet. "Lari, lari. Cari pemimpin, dan kakak juga pasti sedang mencari pemimpin." Wilson gemetar dan tertegun. Dia tidak tahu mengapa Eric Kin tidak membunuh dirinya. Dia tersandung keluar dari ruang perjamuan, melompat ke dalam mobil, dan berlari pergi. Pinggiran utara kota Luodu membentang di antara pegunungan. Cahaya hitam berlari kencang. Ekspresi Gromé sangat menyakitkan. Pada saat ini, dia hanya tertinggal dengan jiwanya,
terbawa cahaya hitam tak terkendali, dan menuju ke gua. Ini adalah obat penyelamat hidup yang pemimpinnya berikan padanya. Selama dia tidak mati seketika, dia masih bisa melarikan diri dan kembali kepada pemimpinnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.